atau rawan sendi adalah jaringan yang terdiri dari sel dan serat yang menutupi matriks atau bahan padat. Kartilago mengandung campuran glomerulolikan dengan protein pada substansi dasarnya, yang memberikan karakter yang kuat walaupun memiliki derajat elastisitas dan kompleksitas yang lebih besar daripada tulang. Kartilago tidak memiliki pembuluh darah, pembuluh limfi atau saraf, tetapi diselubungi membran yaitu periosteum sebagai tempat tulang rawan mendapatkan darah. Secara alami, kartilago memiliki kemampuan untuk mengalami degenerasi dan regenerasi. Proses penyembuhan kartilago diatur oleh kondrosit yang memproduksi matriks berupa proteoglykan dan kolagen. Akan tetapi kartilago artikular mengalami cedera, maka kemampuannya untuk memperbaiki diri sangat terbatas. Hal ini dikarenakan beberapa respon terhadap penyembuhan cedera pada kartilago tidak dikompensasi dengan proliferasi tipe kolagen dan proteoglykan yang sesuai dan akan menyebabkan fungsi yang abnormal. Klarifikasi kartilago. Kartilago terbagi menjadi 3 dengan kandungan sel dan serat yang berbeda, yakni kartilago hyaline, berbentuk terutama pada area yang membutuhkan sokongan kuat tetapi fleksibel juga diperlukan. Kartilago hyaline membentuk sebagian besar tulang rawan pada tulang rawan iga pada ujung anterior iga. Pada umur yang sudah lanjut, tulang rawan ini mengalami osifikasi menjadi tulang. B. Tulang rawan artikular di dalam sendi. Tulang rawan permukaan tulang dalam sendi dan bersifat licin dengan cairan diseleksi oleh membran sinovial sendi. C. Laring atau cincin treaka. Tulang rawan laring dapat mengalami osifikasi. 2. Kartilago elastik. Kartilago elastik memiliki struktur yang serupa dengan kartilago hyaline tetapi mengandung banyak serat elastin yang bercabang banyak. Hal ini memungkinkan kekuatan kartilago tetapi tidak memiliki elastisitas dalam pergerakan. Kartilago elastis terbentuk pada bagian telinga eksternal, epilotis, dan beberapa kartilago. Klarifikasi kartilago. Kartilago terbagi menjadi 3 dengan kandungan sel dan serat yang berbeda, yakni kartilago hyaline, berbentuk terutama pada area yang membutuhkan sokongan kuat tetapi fleksibel juga diperlukan. Kartilago hyaline membentuk sebagian besar tulang rawan pada tulang rawan iga pada ujung anterior iga. Pada umur yang sudah lanjut, tulang rawan ini mengalami osifikasi menjadi tulang. B. Tulang rawan artikular di dalam sendi. Tulang rawan permukaan tulang dalam sendi dan bersifat licin dengan cairan diseleksi oleh membran sinovial sendi. C. Laring atau cincin treaka. Tulang rawan laring dapat mengalami osifikasi. 2. Kartilago elastik. Kartilago elastik memiliki struktur yang serupa dengan kartilago hyaline tetapi mengandung banyak serat elastin yang bercabang banyak. Hal ini memungkinkan kekuatan kartilago tetapi tidak memiliki elastisitas dalam pergerakan. Kartilago elastis terbentuk pada bagian telinga eksternal, epilotis, dan beberapa kartilago. Kondrosit. Semua komponen jaringan dalam kartilago artikular disintesis oleh kondrosit. Kondrosit membentuk sekitar 1% dari keseluruhan volume jaringan kartilago matur dan bertanggung jawab untuk sintesis dan integritas dari matriks ekstraseluler kartilago. Kartilago yang normal akan menstimulasi kondrosit untuk menjaga komposisi molekul kartilago yang sesuai. Sedangkan kartilago yang mengalami gangguan akan menstimulasi kondrosit untuk mengubah komposisi molekul kartilago, di mana hal ini akan mengarah pada kejadian osteoartritis. Fenotip kondrosit dikarakteristikkan dengan ekspresi dari gen spesifik berupa kolagen tipe 2 dan faktor transkripsi SOC9. Bone maprogenik protein 2 atau BMP2 bersifat osteoproduktif serta merupakan faktor yang berperan dalam proses induksi
diferensiasi dari osteobreles. Efek dari ESWT pada tulang subkornal didukung dengan peningkatan vaskularisasi yang dimanifestasikan dengan perubahan pada vesel endotelial, growth factor atau VEGF. Sedangkan proses osteogenesis dimanifestasikan dengan adanya perubahan dalam BMP2. VEGF merupakan protein yang menstimulasi vaskulagenesis dan argonegenesis, serta faktor yang mengidentifikasikan peningkatan penstabilitasan pembuluh darah dan efektif mikrovaskuler, termasuk pertumbuhan antigenetik dari pembuluh darah baru.